Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara Asia Tenggara perlahan-lahan merekapitalisasi armada pesawat tempur mereka karena kembalinya geopolitik memacu pemerintah untuk mengambil keamanan lebih serius. Angkatan Udara ASEAN, Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara, memiliki inventaris sekitar 532 pesawat tempur sayap tetap dengan pesanan hampir 140 menurut Cirium, sebuah perusahaan analisis penerbangan. Luncuran pembelian pesawat tempur di seluruh wilayah didorong oleh ketegangan saat ini di seluruh wilayah, yaitu potensi konflik di Laut Cina Selatan. Konflik Thailand-Kamboja baru-baru ini menekankan efektivitas penggunaan kekuatan udara di medan perang. Angkatan Udara Kerajaan Thailand telah berhasil melakukan serangan udara yang dikoordinasikan di posisi Kamboja menggunakan amunisi berpemandu presisi yang ditempatkan oleh F-16 dan Gripen CD. Dalam konflik besar, armada generasi berikutnya akan menawarkan kemampuan serangan udara ke udara dan presisi yang canggih. Munculnya data link dan kemampuan sensor fusion menghadirkan peningkatan besar dibandingkan dengan armada tempur yang ada diperkenalkan pada awal 1990-an. Dan seperti inilah komentar masyarakat ASEAN. Anda bisa tertawa sepanjang siang dan malam, tetapi kami bisa membangun mesin perang udara, darat, laut. Itulah kekuatan kerajaan Indonesia. Malaydis Detective. Sejak kapan kerajaan Indonesia ada dan menemukan kata dominasi udara dan logistik? Nah, orang ini Melayu Des, bukan Indonesia lol. Kenapa kamu menyebutnya Malaydis? Malaysia yang mau jadi Indonesia. Don't cry Malaydis, jangan menangis Malaydis. Kita semua bersaudara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kita butuh cinta dan rasa hormat. Karena itu, dia bukan Indonesia, percayalah. Dia orang Malaysia yang mau memecah belah dan menaklukkan. Bro, apakah kamu merindukan Angkatan Udara Kamboja? Mereka memiliki 300 unit C-35, 500 unit C-20, dan 50 unit C-36. Akan mempostingnya lain kali. Nah, sedang benar-benar serius sekarang. Kamboja ada udara, tapi tidak ada paksaan. Uang juga tidak ada. Bro, apakah kamu lupa Vietnam punya 200 Su-75 Scudmat, 150 F-35, 400 F-22 Raptor. Juga Vietnam akan menambahkan 100 Eurofighter dengan rudal Sarmat. Yang terkuat, jet mereka bisa kamikaze unit tanpa modifikasi dan juga sangat autentik era Perang Dingin. Singapura memiliki kekuatan tempur udara yang lebih baik daripada bagian laut lainnya. Seorang pejuang stealth sejati, tetapi tentu saja harus memiliki pilot yang sangat terampil juga. Tentu saja, mereka selalu memiliki program produksi pertahanan sejak hari pertama. Selamat Singapura dan Indonesia. Ayo pergi untuk KF-21 Filipina Air Force. Kayak sanggup aja lu beli tolol. Emang bodoh menyelesaikan LVD kami penipu kasihan VHL. Cahaya pola pikir Pak Noi, tangki ringan, jet ringan, kapal ringan, dan mulut bertindak seperti militer besar di media sosial, tetapi tidak bisa melawan Cina. Satu-satunya produk yang bisa diproduksi adalah makanan seperti Jollibee. Tidak bisa menghasilkan mesin perang, bahkan membeli senapan ke Korea dan membeli truk militer ke Cina. Cina menggertak Filipina, lalu mereka membeli truk dari Cina. Otaknya di mana? Otak hilang, otak sama, otak kaya Malaydis. Jangan berteman dengan negara-negara yang masih bergantung pada sampah Rusia. J10 juga akan memperkuat Indonesia, hanggar baru dipersiapkan. Pertama, gunakan peta yang benar. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi ini peta yang tepat. Maksud saya wilayah ASEAN sepenuhnya salah. Lihat pulau-pulau.
Saya tidak mengenalinya. Mungkin lempeng benua telah melihat perubahan dalam beberapa hari terakhir. Atau ini peta planet lain. Burung di udara. Dua masih hidup adik haha. Punya masalah dengan itu. Dominasi udara oleh komunis Cina hilang oleh teknologi dan basis. Mereka tidak memiliki basis sejak hari pertama. Di mana Singapura? Di mana Hornet Kuwait? Saya ingin menggunakan pesawat itu untuk menembak jatuh Fritz. Filipina satu-satunya tanpa MRF. Aduh haha Kia. Coba sekali-sekali pesawat tempur Indonesia lewat area udara Malaysia. Seperti yang dilakukan Angkatan Laut mereka di periode tahun 2000-2010 dulu. Ketika kita lagi masa pemulihan ekonomi. Mereka songong sering masuk wilayah laut kita. Orang Filipina mempermalukan diri mereka sendiri seperti biasa. Anda lupa, Indonesia mengonfirmasikan kesepakatan signifikan 9 miliar USD pada akhir 2025 untuk membeli 42 jet tempur Cina Chengdu J-10C. Angkatan Udara Nguyen adalah lelucon, bermimpi menjadi kerajaan Indonesia. Pertahanan udara Indonesia adalah lelucon. Mereka selalu bermimpi menggunakan pesawat untuk menyerang darat Nguyen tanpa memikirkan pertahanan udara. Filipina kasihan jetnya kecil. Negara tetangga kita hanya akan menertawakan kita. Mereka bodoh karena pemimpin masa lalu. Filipina meningkatkan militer mereka, memprioritaskan liburan ke luar negeri dan membeli rumah sakit dan mobil. Malaidis adalah pembuangan tempat sampah dunia. Sumber Wuhan COVID-19 bocor. Dari Institut Senjata Biokimia, ambisi Sain Jingfo memukau dunia. Partai Komunis Cina PKT selalu perlu menyerang negara lain untuk mendiamkan warga Cina terhadap kehidupan perbudakan tanpa kebebasan berekspresi dan agama dan hak suara dengan memalsukan ekonomi dengan membuang-buang sumber daya yang diserap. PKT menganggap hambatan etnis lokal asli hanya pembantaian etnis. Itu terjadi di Tibet, Xinjiang, Turki Timur, dan Mongolia Selatan. Sekarang wilayah Finum Filipina, India, Malaysia, Korea Selatan juga diserang oleh Cina. Cina akan terus menyerang dunia. Keinginan PKT adalah untuk menduduki dunia, pembantaian ras lain dan hanya meninggalkan Cina Han. PKT adalah musuh dunia. Orang-orang Cina juga menjadi korban PKT. Kita harus membantu orang-orang Cina membuang PKT. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.